gue sempat dipanggil di mana kalau di Tangerang itu primadona perusahaan IT itu adalah gue sempat dipanggil di mana kalau di Tangerang itu primadona perusahaan IT itu adalah Multipolar sama Anabatik. Oke. Dipanggil gue. Kalau yang Multipolar gue dari teman kita. Oke. Ya kan. Dia kasih CV gue langsung ke HRD-nya lah gitu lah. Tapi kalau yang di Anabatik itu gue real dari Job Street Sendiri. Gue jadi sistem administrator. Terus sendiri gue pak. Terus dari 6 kandidat gue udah masuk ke yang tinggal sendirian tuh. Oke. Yes, Anabatik yang dimana anak-anak dulu kan Impian mau banget sih? jangankan proses seleksi sampai terakhir gitu ya, dia dipanggil aja tuh udah seneng banget parah. kan, dan jarang kan. Parah. Kalau ya terus alhamdulillah gue dipanggil, alhamdulillah gue sampai ke level terakhir. Dan tololnya dia udah ngomongin gaji. Oke. Range gaji karena kan ini dia HRD apa user ya gue lupa ya. Pokoknya dia udah ngomongin gaji. Habis itu dia bilang, "Oke, mau masuk kapan nih?" 2016 kalau nggak salah itu Lebaran tanggal 3 Juli atau Juni gue lupa. Gue interview akhir Maret awal April. Oke. Ya. Habis itu kapan nih mulai bisa kerja? Bisa kerja. Karena gue masih existing kerja di perusahaan yang di Jakarta. Karena menurut gue dikit lagi Lebaran, jadi gue nunggu THR. Yang dimana kalau gue ambil nih perusahaan Anabatik, yang sebenarnya kalau gue pikir lagi setelah gue nggak diterima ya, kalau gue ambil tuh kerjaan, gue bisa dapet THR 2 kali lipat dari perusahaan Anabatik. Iya benar. Karena kan yang di Jakarta gitu lah. Nah terus Jadi lu nunggu THR turun dulu. pikiranku begitu. Oke. Pikiranku begitu. Jadi gue jadi pada saat ditanya, jadi kapan nih mulai bisa kerja? Terus gue bilang tanggal 3 Juni pak. 3 Juli apa 3, pokoknya 3 bulan kemudian lah gue bilang. Tanggal 3 Juni pak. Serius kamu kata? Iya pak. Ya gini. Iya pak. Ya udah. Terus tangannya kayak gini, kayak mungkin kayak nge-blacklist kali ya. Iya. Oke deh, nanti kita kabarin lagi. Gimik ya, Iya, Pak, gimik sama- HRD ya. Iya pak, sama-sama. Udah nggak ada panggil lagi. Gak ada panggil lagi. Terus kata temen gue, ya gue ditolol-tololin sama teman-teman gue lah. Ya iyalah. Ayo maksimum cuma natis lah. Ini gue 3 bulan anjing. Gue siapa? Goblok. Nah habis itu gue di Multipolar sama. Karena kata teman kita kan, kata si Eca, lu langsung dimasukin ke Panin Bank. Langsung dikasih project. Butuh minggu depan iya. Buat onsite di sana kan. Terus ya nggak tahu, itu awal-awal puasa tuh kalau nggak salah tuh. Iya ya, awal puasa 3 hari puasa kalau nggak salah. HRD 3 orang, 2 Chinese, 1 Indo. Oke udah nengok kanan kiri kan. Kapan bisa mulai kerja? Tanggal 3 Juni pak. Serius kata. Iya serius pak. Ya udah nanti kita kabarin lagi ya. Pas gue nongkrong mana anak, Cok kok nggak dipanggil lagi cek? Lu bang bilang kapan? Tanggal 3 Juni. Goblok. Ya orang butuh minggu depan lu. Belaga-belagaan. Dan di Multipolar juga lu nunggu THR cair. Yes, itu di tahun yang sama. Di tahun yang cair, di tahun yang Pokoknya sama. selang gua Anabatik, selang sebulan apa selang 3 minggu, gua interview lagi di Multipolar. Di Multipolar. Jadi pas gua udah pikir-pikir lagi sekarang kayaknya anjir tolol juga ya gua kalau misalkan sekarang di Anabatik kayaknya seru sih gitu maksud gua. Ya udah gitulah, tapi Settle. banget aja. Jadi itu Anabatik tuh apa ya, mungkin perusahaan IT yang diidam-idamin sama anak-anak IT nggak sih? Iya, sekarang besar banget, Pak. Besar banget cuy. Nah, by the way-nya lagi dulu waktu by the way dia nih dulu nih satu kantor sama gue di Visionet. Dulu gue megang Mandiri kan. Gue inget banget dulu gedung Anabatik belum jadi, relokasi Mandiri dari UMN ke Anabatik. Itu gue. Oke, oh lu itu? Gue sama Cahyo. Oh. Gue sama Cahyo yang Gue baru tahu loh. serius. Iya, gue baru tahu loh. Itu gue yang relokasi.
dari Mandiri UMN ke seberang ke Anabatik. Gue nggak tahu nih perusahaan apaan kan, gue pikir kayak toko grosir di Tamrin. Iya. Perusahaan gedung buat jualan batik. Karena namanya Anabatik karena kan nggak ada itu, tapi sekarang ada bacanya Anabatik Technologies. Iya. Dulu belum ada. Baru kan? Anabatik doang. Anabatik. Nggak ada teknologis ya, gue jadi nggak tahu kan. Terus yang di atas gedungnya pun ada tulisan Titan tuh belum ada. Itu belum literally gedung masih gedung doang kan. Gedung masih kosong, Meng. Gedung masih dibuat fondasi masih gitu-gitu yang udah rapi, lantai 1 memang. Oke. Itu pun buat mandiri. Nah, relokasi di tahun baru. Relokasi tahun baru. Sama kepala Kanwil telepon lagi. Pas gua jadi tuh benar-benar literally masih gedung kosong banget. Cuman mandiri doang di lantai 1. Nah, habis itu gue sama kepala Kanwil di daerah Tangerang berapa gitulah, di daerah Tangsel. Gue sama dia Mbak bertiga nih, gue Cahyo sama si Mbak ini. Namanya siapa? Feby. Felion, lupa gue namanya. ADG-nya enggak? Aduh, lupa gue. Nah, habis itu kan yang direlokasi kan klien sama server kan. Itu kan tahun baru. Sampai estimasi sebenarnya jam 7 udah up server. Oke. Tapi karena ada kendala ya, namanya sistem ya kan. Karena ada kendala, server gue itu up jam, karena gini, karena Mandiri itu harus udah up sebelum jam 12 sebelum pergantian tahun. Oh gitu. Regulasi dari Mandiri gitu aturannya. Aturan dari Mandiri gitu. Oke. Pokoknya udah hektik lah. Terus yang si mbak-mbaknya ini udah yang, aduh mas ayo dong, dia bilang apa tiduran di ruang server deh kan, apa nungguin. Oh bete dia. Nggak bete, dia juga kalau bete kan mood jadi nggak enak ya semua ya. Enggak dia nggak gitu, tapi dia nungguin tapi cemas gitu loh, takut kelar jam 12. Ya. Nah, takut nggak sesuai regulasi Mandiri. Nah habis itu akhirnya server gue itu up sekitar jam 11.50. Serius sih? Iya. Gila, last minute banget. Krusial banget. Parah. Pat trak replay. Tak. Mbak bisa mbak? Oh alhamdulillah. Padahal Kristen dia. Alhamdulillah mas bisa, dia bilang. Dia multi agama ya? Multi agama kayak. Billy religion. Wah akhirnya bisa. Ya itu artinya dulu Anabatik gue nggak tahu apaan. Perusahaan apaan, gue kira kayak di Tamrin aja toko-toko batik gitu. Kan banyak. Kan dari namanya Anabatik. Iya. Soalnya dulu belum ada teknologisnya, jadi ya gitulah. Lu tau gak sih Anabatik itu dari Arab? Anabatik. Adanya ente batik. Terus lu kalau misalkan di sub gitu ya, sekarang menurut lu gimana, masih ini gak, masih kan lu bilang kan awalnya terjamin. Iya. Terus lu bilang kan tidak juga tuh. Iya. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa gitu? Ya kalau untuk yang kontrak ya, yang dia juga ada kontrak juga ya. Maksudnya statusnya kayak gue yang THL gitu, kan sama THL dan kontrak itu kan sama. Jadi yang gue tahu di kantor gue itu kontrak ada 2 tem. Apa tuh? THL sama TKK. Apa tuh? Kalau TKK itu tenaga kerja kontrak. Kalau THL tenaga kerja harian. Bedanya, gue THL harian. Tapi gajian bulanan dong. Bulanan, dikumpulin terus diakumulasi, di total di gajian di akhir bulan. Bedanya THL itu gajinya yang nanggung dinas. Jadi kayak lu THL di sub, lu nggak bisa pindah ke THL Satpol PP, lu nggak bisa pindah ke THL dinas lain lah. Tapi kalau TKK lu bisa pindah, karena TKK itu yang nanggung gajinya itu pemerintah, Pemda. Kalau TKK, jadi yang nanggung itu levelnya sama gak sih? Levelnya harusnya sama. Kok harus sih? Tergantung posisi sih. Karena kan ada yang danru, komandan regu, ada yang danton, komandan peleton, tergantung posisi di kerjaannya aja. Tapi kalau status harusnya tinggi ya TKK.
dibanding THL karena dia udah ngelewatin satu tahap. Jadi kayak tengah-tengahnya antara PNS sama THL lah. Tapi secara finansial gimana? Sama. Lu nggak mau cari side hustle lo gitu? Side hustle gue udah ada. Gue iseng-iseng tuh gue desain karena kalau gue nggak piket nih ya, ya, jam kerja gue itu cuma pagi sama sore. Kalau lo nggak piket, berarti lu sehari 2 kali datang? 2 kali datang. Pagi jam? Pagi gue jam 6 sampai jam 9. Sore? Gue sore jam 3 sampai jam 7. 6 ke 9. 6 ke 9. 3 jam. Terus 3 ke 7. 4 jam, 7 jam. Oh gitu. 7 jam. Terus yang kosong lo? Apa ada lagi orang? Kosong. Nah, untuk ngisi yang kosong ini yang piket. Oh, jadi memang setiap hari tuh di kantor memang pasti ada yang piket, ada tapi yang piket. Bergilir. Karena kan ada regu-regunya tuh, ada banyak regu. Jadi tiap hari tuh regu yang piket tuh ganti-gantian. Hari di regu ini, hari ini regu ini gitu. Jadi yang kita yang non piket itu di jam-jam yang sibuk aja, jam-jam pagi sama sore kan orang-orang yang berangkat sama pulang kerja kantor. Yes. Di yang istirahatnya itu siang, itu yang piket yang isi. Siang malam tuh piket yang isi. Jadi ketika jam 10 misal jam 10 atau jam 11 ada truk mogok yang bikin lalu lintas tuh kehambat, yang piket yang diterjunin. Kita mau istirahat. Bebas deh, lu mau pulang pergi Bandung enggak? Nah, berarti pas jam istirahat itu lu gue nyari sampingan, ngerjain sampingan. Lu ngapain? Gue BO sih. Ada yang mau nyewa? Belanja online. Oh, belanja. Iya maksud gua ada yang mau nyewa belanja online. Kan gua online-nya kan desain. Ya, jadi orang nyewa gue buat desain sesuatu. Betul, beli secara online. Betul. Lu pikir apa? BO itu apa? BU ya gue tahu. Betul. BU, kita juga BU. Iya. Kita manusia BU. Iya. Gue desain, kadang gue desain kaos, t-shirt gitu kayak. Desain apapun lah. Desain. Di platform apa lu main? Gue main di Etsy. Etsy.com. Jadi Etsy itu kalau buat teman-teman yang belum tahu, Etsy itu marketplace sama kayak Tokopedia, sama kayak Buktit. Ya sama kayak Tokopedia, sama kayak Bukalapak gitu. Yo loh. Mau kira apa ada cing? Kira kali gitu. Siapa tahu, kita berdoa aja dulu. Betul. Marketplace cuma marketplace luar. Amerika yang dimana Etsy itu marketplace yang produknya memang digital semua? Enggak semua. Ada fisiknya. Okay. Jadi bedanya Etsy sama yang lain itu, gue nggak tahu ya di lain Etsy ada juga sama apa enggak. Cuma kalau Etsy lu bisa jual digital, lu bisa jual fisik. Okay. Dan Etsy itu khusus untuk item-item yang handcraft. Sama kayak ini meng, Shopify. Kalau Shopify kan lu bikin website, ya dong. Iya nggak sih? Iya nggak sih. Lu pernah nyoba Shopify? Pernah tahu doang. Gue pernah mau nyoba Shopify. Dia tuh per bulan tuh lo harus bayar. Kalau nggak salah sekitar $29 lo harus bayar per bulan. Kayak member gitu ya. Kayak di Amazon kalau nggak salah juga member. Dan kalau Amazon kan lo harus punya kasarnya NPWP Amerika kan. Yes. Kalau Amazon diperuntukkan emang khusus untuk orang Amerika. Tapi kalau di Etsy ya lu dimanapun bisa. Dan kalau Shopify, setahu gue, lu tuh kayak lu bikin website. Terus? Ya, di situ lu bener-bener lu main SEO, lu main affiliate marketing, lu apapun itu lu bener-bener main di situ. Kalau di Etsy, ya lu kayak marketplace pada umumnya, lu bisa naruh iklan di dalam satu marketplace itu, atau lu bisa naruh di Facebook, lu bisa naruh di Instagram, terserah lu. Itu kalau di Shopify. Kalau di Etsy. Lu sekarang main? Gua sekarang main di Etsy. Udah banyak nih. Alhamdulillah lah. Bisa. Oh itu Mercy yang di depan rumah hasil dari ngepet. Iya. Hasil dari gua bermimpi kayak. Lu berarti udah berapa lama main Etsy? Gua main Etsy 1 tahun sebulan lah. 1 tahun sebulan ya. September lalu. 1 tahun 2 bulan lah mungkin. Kalau gue juga dulu mainnya di Upwork. Kalau sekarang gue main di Fiverr. Nah kalau Fiverr sama Upwork kan lu main jasa kan? Jasa kan? Jasa. Kalau di Etsy lu strateginya gini ya. Lu lihat dulu nih trennya. Misalnya kayak sekarang nih Oktober, Halloween kan. Lu desain apapun yang berbentuk Halloween. Tapi orang juga bisa custom.
tergantung lu mau ngasih custom apa enggak, bisa kok. Tapi lu ya artinya gue bikin desain tentang Halloween, desain terbaik, and then gue upload. Kalau ada orang yang mau beli, langsung add to cart aja. Oke. Ntar kalau dia udah selesai check out, dia bisa download itemnya. Jadi lu kayak lebih kayak passive income sih. Lu naruh, lu gelontorin desain di situ, lu main pinter-pinter, lu main SEO, lu main keywordnya lu mainin. Tapi kan passive income kalau apa yang udah lu buat sekali abis itu dibeli banyak orang. Tapi kan kalau misalkan banyak orang yang custom, lu kerja lagi dong. Iya. Nah makanya itu lagi balik lagi, lu mau ngasih custom apa enggak? Kalau lu mau ngasih custom mungkin market tuh lebih luas. Iya. Cuma so far gue main gitu, ya udah gue uncang di rumah tuh, gue uncang kaki, ya duit ngalir gitu, ada aja. Karena banyak kan yang nggak custom ya. Yang gue heran beli aja. Secepat itu aja. Gitu. Nggak secepat lu hari ini naruh desain besok langsung beli, nggak cepat itu. At least lu ada waktu beberapa bulan. Sebulan lu bisa berapa desain lu kejual? 300 mungkin. Serius? Sumpah. 300 desain. Serius? Tapi nggak yang gue bikin 300 enggak. Jadi kayak ada satu desain yang kebeli berapa kali gitu. Iya, pokoknya ada 300 transaksi. Kalau Fiverr kan minimal $5 ya. Iya. Karena kan sejarahnya kan Fiverr dibuat untuk beli jasa minimal cukup $5. Yep. Iya kan, kalau Fiverr kan. Yep. Kalau itu lu $1 pun bisa. Oke. Berapapun lu mau naruh 20 sen pun bisa. Bisa. Totally paling gede yang pernah lu dapat selama 300 transaksi dalam sebulan. Nominal dolarnya berapa ya lu bisa dapat tuh? Itu lu jual rata-rata $1? Enggak, gua tergantung, ada yang $1, ada yang range harga gua 1 sampai 3 lah. 1 sampai 4 lah. Katakanlah $1. 300 desain $300. Lumayan lah, Meng, tuh. Lumayan. Aku juga mau coba. Dan itu uncang-uncang kaki kan. Lu nggak yang harus tiap jam. Iya. Kalau kayak gue kan di Fiverr kan gue bikin gigs, misalkan gue sekarang ada 4 gigs gitu kan, t-shirt. Cuman jadi gue sebenarnya 3 tuh t-shirt, tapi gue bikin niche satu-satu. Jadi ada yang t-shirt ridiculous, ada yang t-shirt yang pop art. Cuman base-nya tetap t-shirt gitu. Cuman gue pecah jadi 3 tipe, kayak lebih niche aja gitu kan. Yang satu gue bikin UI UX. Kalau di Fiverr kan gue bikin gigs, ya orang karena udah ngelihat gigs itu kan kayak portof ya. Orang udah ngeliat portof gue gitu kan, ya udah, jadi dia order sesuai apa yang dia mau, custom jadinya. Jadi pada saat ada orang yang order, ya gue bikin lagi. Jadi kenanya bukan passive income itu menurut gue. Tetap aktif income. Lu freelance. Tetap kerja gue. Iya, lu freelance. Kayak gitu. Kalau lu di Etsy, lu bisa milih, lu mau dua-duanya bisa, lu mau yang aktif bisa. Etsy di spellingnya ADSEY. Echo T itu apa sih? Tengo. Tengo ya. Teteo. ETSY. Etsy.com. Aku coba. Dan banyak lu bisa vektor kan? Bisa. Banyak yang kayak gitu tau. Serius. Dan dia jual digital lah. Dia jual by request gitu. Kalau di Fiverr kan $5 ya. Paling minimal. Gua pernah research di Fiverr gitu. Vektor itu mungkin sekitar $5 kan. $5 sampai 15 lah ya. Iya, enggak, pokoknya pada saat lu bikin produk lu pasti research riset dulu dong. Pasti. Pada saat lu mau bikin vektor orang-orang lain ini berapa, average-nya berapa gitu. Jangan sampai average-nya $5, lu bikin $15. And then lu baru lagi. Iya. Lalu siapa? Makanya. Belum ada histori kebeli, impresi masih kecil. Masih $15 susah. Iya, susah. Nah, iya kalau kayak vektor itu bisa lu taruh secara minimal, which is $5. Ada juga yang 10. Mungkin lu bisa naikin harga pada saat udah ada yang beli. Kalau di Etsy, gua pernah karena gue juga main vektor kan. Gue pernah research di Etsy itu ada satu toko, dia jual satu vektor itu 400.
Bayangin ribu per dolar. 100.000. Jadi sekitar $30. $30 satu muka. Iya. Karena udah banyak yang beli, Meng. Itu trik memang. Enggak, emang mungkin kalau misalnya abis dari sini gitu ya, lu coba research, emang harganya tuh rata-rata segitu kan, 200 sampai 400 ribu. Itu currency-nya dolar apa IDR? IDR. Ya mungkin kalau lu konversi ke dolar mungkin 17. Enggak, transaksi di web si Etsy itu. Kan kalau di Fiverr kan auto konversi gitu. gitu. Oh. Jadi kalau di Fiverr kan currency tok dolar gitu kan. Ntar kalau lu mau withdraw ya nanti auto konversinya pada saat lu withdraw. Misalkan lu langsung ke bank lokal langsung ya auto withdraw gitu. Kalau gua biasanya ke PayPal dulu baru. Dan itu pakai PayPal kan? Kalau gua. Tapi sebenarnya bisa juga Meng ke bank lokal langsung. Oh, bisa. Bisa. Ada potongannya? Pasti ada. Pasti ada. Nah, yang brengsek nih ngomongin PayPal nih kan. Terus lewat. Ini kita podcast samping sentul ya. Goblok emang. Nah, ngomongin PayPal nih, kemarin gua abis withdraw dari Fiverr masuk ke PayPal. Dari Fiverr ke PayPal itu ada potongan sekitar $1. Oke. It's okay lah ya kan. Udah di PayPal, gua ada beberapa rekening bank lokal. Dari Fiverr, dari PayPal, gua mau transfer ke BCA. Oke. Transfer ke BCA itu udah kena 16.000. Oke. Iya. Kepotongnya langsung IDR tuh 16.000. Nah, katanya kan 2 sampai 4 hari. 2 hari nggak masuk, 4 hari nggak masuk. Akhirnya karena di email juga nggak ada notif, gue buka emailnya ternyata ada email dari PayPal. Oke. Bahwa transaksi gue decline. Karena katanya data bank gue nggak sesuai. Oke. Tapi what kind of gue nggak tahu nih jenis apa nih yang bikin data gue nggak cocok nih apa, gue nggak tahu dari sisi PayPal. Yang bikin gak match tuh apa gue gak tahu. Iya. Oke. Akhirnya pas dari PayPal ke BCA auto refund ke PayPal. Kepotong gocap. Sumpah. Padahal gue cuman mau cairin $30 dari Fiverr. Ya kan? Kalau di duit itu sekitar $28. Kalau di duit itu 300 berapa 300, gitu ya. 400 lah. Iya. Kurang gocap. Kan lumayan ya. Dari PayPal ke refund dari BCA ke refund lagi ke PayPal kena gocap. Jadi total 56.000. Pertama kan dari PayPal ke BCA langsung kepotong 16.000 tuh. Iya. Terus karena ke decline auto refund lagi ke PayPal. Kepotong gocap total 65.000. Oh, mungkin BCA gue nih yang salah. Gua telepon awalnya ke Hello BCA kan bla. Katanya kalau dari sisi kita transaksi sekian segini emang belum ada masuk, tapi ini ada record transaksi luar negeri tapi nggak ada info apa-apa gitu di kita katanya gitu kan. Memang kalau dari data nggak ada masalah apa sih Mas, coba dia telepon ke PayPal-nya gitu kan. Gue cari kontak centernya Singapura punya, roaming dong gue nanti kan. Oh yaudah deh, mungkin memang bank lokal gue nih. Gue ganti lagi ke BRI. Jadi gue masukin rekening baru lagi. Berhasil. Gue withdraw ke BRI. Ya kan? Gue withdraw ke BRI. Sama. Jadi gue udah kepotong 132.000. Yang tadinya gue harus withdraw 350.000, duit gue sisa di. Dan lu belum megang duit? Belum megang duitnya, Pak. Tadi dolar gue ada $28 yang mau gue withdraw. Sekarang di PayPal gue tinggal $14. Jadi desain gue di Fiverr tuh 1 biji tuh kan gue di yang kejual itu kan desain ridiculous. Desain ridiculous ini agak mahal, gue taruh $15 dan ada yang beli. Jadi desain yang udah gue buat itu buat si anjing itu, buat si PayPal. Free. Ibarat kata begitu. Lu bikin 2 desain, lu dapat 2 klien. Anjing. Ibarat lu ngasih 1 klien tuh free. Iya lah.
Dan cuma-cuma. Cuma. Gue sebel sumpah kemarin dua kali ke auto refund begitu. Pas gue cek lagi email, anjing kepotong kocap lagi. Gue mau telepon ke PayPal juga Singapura, explain nih gue bingung. Terus gue lihat di email itu alasannya si PayPal tuh dibilang nggak bisa melakukan transaksi jenis ini. Ambigu kan? Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Udah, nggak ada apa-apaan lagi. Lu beli aneh-aneh kali. Kok beli, orang gue cuma pay withdraw doang. Kan nggak jelas. Minggu kemarin tuh. Lu coba yang lain? Udah coba Payoneer gitu? Kan uang gue di PayPal. Kan uang gue di PayPal. Ditransfer gitu ke Payoneer. Berarti gue dari PayPal ke Payoneer lagi. Atau transfer ke Visa gue. Apa? Mana sih nomor rekening lu? Sebel banget gue nih. Lu coba deh Etsy deh. Etsy ntar gue coba sih. Coba aja. Kayak seru sih itu. Banyak ini motivasi aja ya. Jadi di Etsy itu ada integrated website, satu website namanya eRank. Itu tuh kayak eRank apa iRank? eRank itu eRank. eRank. Kulit lo eRank. Hitam. eRank. Hitam. Si putih. Iya, Anda rasis nih. Gua gak mau temenin biar gue ngentut. Jadi ada di eRank. Nah, di eRank itu kan jadi sedikit gue jelasin dulu ya. eRank itu website yang untuk keyword research. Tools buat lu research keyword. Di Etsy tapi. Dimanapun lu Etsy, Amazon, lu bisa banyak. Dia tuh Etsy, Amazon, Google, ada banyak lah gitu. Dan kerennya dia bisa ngecek kompetitor lu. Dapat hari ini dapat sales berapa. Anjing, itu kan privacy. Serius bisa. Lu tapi itu legal. Legal. Oke. Terus kompetitor lu pakai keyword apa? Lu bisa cek. 1 bulan itu lu langganan cuma $8. 89.000 lah kalau di IDR. Gue pernah ngecek satu, dia tuh jual desain digital undangan pernikahan, nikah, bridal shower, birthday gitu segala macam. Satu desain item itu, desain itu $4. Oke. 4. Mungkin kalau udah dipotong-potong mungkin sekitar 30 ribuan lah atau 45.000. Satu hari 200 item satu hari loh. Custom apa enggak itu? Custom, tapi jadi gini, strateginya tuh dia pakai website pihak ketiga untuk desain kayak Canva gitu loh. Iya. Dia pakai itu worth it banget sih sumpah. Parah kan? Terus dia pakai itu langganan lagi 29 per bulan. Jadi lu bikin di situ, terus lu taruh desainnya di Etsy. Klien lu yang mau beli, customer lu itu lu bisa lihat demonya dulu. Jadi dia bisa preview demo, dilihat oh bagus nih, cocok nih, dia beli. Satu hari $200. 200 item. Kalau satunya $4, wow. Anjing gede banget tuh mah. Lu taruh 45.000 ya. Serius, Meng? Sumpah. Malah pernah ada satu hari 350. Anjir, sumpah tuh. Gak bercanda tuh. Kalau misalkan $1, kalau satu hari satu item $4, anjing hitungin uang orang. si miskin. Akal-akalan si miskin. Kita bermimpi dulu aja. Lu sehari 9 juta cuy. Sehari 9 juta, sebulan sekitar 270 juta. Serius. Di situ gue termotivasi sih, kayak gue pengen. Tapi kapan-kapan coba kita belajar kali. Belajar. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah di website itu lu fontnya tuh lu harus beli. No bajakan-bajakan ya. Oh gitu. Lu nggak boleh dari Davon jangan. Kecuali kalau emang kayak Calibri. Lu font bebas gitu kan, bebas Niwi Newe itu kan. Abigu ya, Newe maksudnya nama font kan. Iya, nama font. Enggak pakai G dong. Neweg. Nangis Neweg gitu goblok. Lu harus pakai font yang lisensi khusus. Bukan lisensi, maksudnya lu yang lisensi resmi, lu harus pakai itu. Jadi ya lu enggak boleh bajakan, lu enggak boleh asal download gitu. Koditek ya? Koditek. Sebenarnya kalau lu bisa sih, dia ada dua, ada dari tokonya langsung. Jadi
integrate gitu, sama lu bisa ngupload dari komputer lo. Tapi tapi dia ada verifikasinya lagi. Lu punya lisensinya enggak? Kalau lu punya ya silakan. Kalau enggak ya jangan. Satu phone berapa? 4,9 dolar. Gede banget anjing. 4,9. Kalau satu item $4, terus beli phone $4, impas lu anjing remis. Iya. Tapi kan kalau lu bisa dipakai repeat desain-desain yang lain ya? Iya kan lu repeat. Iya. Masa ya satu item pakai beda-beda phone. Satu item $4, beli phone $4, impas anjing. Kayak gua withdraw ke PayPal. Remis free. Iya. For free. Elon Musk, kata Elon Musk ini kali. Itu kan punya Elon Musk dulu ya? Apa tuh? PayPal. Emang iya? Iya. Bukan punya Haji Geming, bukan. RT Gang 7 tuh. Ya bukan. Punya Elon Musk itu. Kalau kata Elon Musk, ya elah $14 doang. Enggak usah ingus deh, apa ya daki gue kali ya. Gue kayak ngedip mata $14 deh. Lebih anjir. Kayak lebih ya. Kayak lebih ya. Ya brengsek tuh lumayan $14 gue. Dan banyak yang di situ kan di rank itu kan ada top yang salesnya satu hari bisa 1.000 kan. Iya. Satu hari 1.000, tapi dia harga murah kali. Harga itemnya $1 iya. 1,2 lah paling mahal. Tapi gini Meng, kalau di kalau di platform kayak gitu musuh utamanya tuh orang-orang Bangladesh, Pakistan, Nepal. Mereka tuh ini yang gue tahu ya, pengalaman gue ya. Yeah. Mereka tuh bisa ngebit lebih murah dan jauh dibanding kompetitor. Jadi gue pernah di Upwork itu gue direkrut sama perusahaan Huge. Oke. Itu desain interior. Okay. Itu global tuh. Okay. Gue direkrut, yang gue dipecat gara-gara ke Bandung. Bukan kita ke Anyer ya? Bandung. Ya? Bandung. Nah, kalau gue kan standar 6,5 per hours. Jadi ntar diakumulasi kerjaan gue seminggu dapat berapa jam, ntar diakumulasi dari bid gue di Upwork yang $6,5 tadi. Oke. Nah, abis itu ada orang Pakistan yang dia tuh berani ngebid cuma $2 per jam. Jadi tuh kerjaan itu masuknya ke dia semua. Wow. Gila nih gue bang, ini matiin harga banget. Iya. Parah lu. Nggak cuman kalau lu perhatiin, kayaknya nggak semua tapi dominan begitu di Fiverr juga. Kalau lu perhatiin yang nama-nama yang muki-muki orang-orang sana, Nepal, Bangladesh gitu kan. India juga termasuk kan? India family lah itu kan ya. Oh iya. Iya kan, dekat tipis-tipis kan. Itu mereka bisa ngebit segitu jauh Meng. Kayak misalkan gua naruh UI itu per page itu $25. Okay. Di dia tuh bisa $5, berani dia. Berani. Pakai yang paling minimum. Dan top seller pasti. Pastilah. Mereka pasti top seller. Dan murah. memang tapi walaupun dia ngebit berani murah, tapi kerjanya memang quality sih, memang bagus. Tapi mungkin memang kursnya di sana ketemu $5 udah gede, kali gue juga nggak tahu ya. Iya. Jadi dia nggak masalah aja gitu buat naruh $5 gitu. Tapi artinya maksud gue untuk main ke platform digital kayak gitu, lawan lo orang-orang sana, Nepal, Bangladesh yang berani. Gue setuju. Yang berani ngebit parah. Iya. Karena beberapa kali gue ketemu kompetitor yang orang Pakistan tepatnya. Yang dia berani ngebit, gua ngebit $5, dia berani 3. 3 aja tuh gua udah mikir ya. Tiga setengah deh, berani 1 dia. Serius lo? Anjing, lama-lama free aja dulu, buat lo ya lah, ambil lah. Tapi ada potongan kan pasti kan? Iya 20% kalau di Upwork. $1 kan 14.000. 20% ya 2.000 lah mungkin. Iya. 12.000. Iya. Gila, gue beli Marlboro gak cukup. Gak dapet setengah itu. Jadi kalau lo misalkan lo berani 1, ya yang lo terima tuh after escrow-nya tuh ya 0,8. Ya kurang lebih segitu. 8 ya sekitar 8.000, 10.000 ceban lah ya. 10.000 ceban. Ya lumayan beli Evolution. Enggak mahal anjing. Mahal. Evolution itu 30. Nah, apa sih dulu rokok kita tuh Neomil. Mahal juga sih Neomil sekarang. Ceban tuh lu bisa buat abisin buat. Lu pernah gak sih taruhannya narik benang Tamiya? Anjing SD. Abis di situ tuh. Itu gue beli seceng itu. Sama 2 ceng. Atau lu menuhin buku stiker?
Danamon Digimon. Danamon. Ada apa dong Bang Danamon? Enggak ada apa-apa, biasa aja.